Halo teman-teman, kali ini kita berada di week 7 dengan mata kuliah pengembangan situs website yang kedua. Kali ini week 7 materinya cukup menarik dan cukup banyak digunakan di aplikasi, yaitu JSON. Dan materi kali ini cukup singkat sih kalau saya lihat, karena JSON ini cukup simpel dan cukup mudah dipahami. Oke, langsung saja. Seperti biasa, ada koordinator lecture-nya ada Pak Togu Noviansyah Tonip, email dari Pak Togu ada togu@del.ac.id, dan saya ini di materi video masih bersama saya, Tegar. Saya emailnya ada di tegar.persetio@del.ac.id atau pakai akun Gmailnya. arifindekar12@gmail.com. Ketika kalian mungkin ada yang terlambat tugas boleh usulan, tapi mungkin ada pengulangan poin biasanya. Oke, kami berdua berasal dari bekerja di D3 Teknologi Informasi untuk saat ini di Fakultas Teknologi Informasi dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Del di Sumatera Utara, Indonesia. Oke, langsung saja. Working with JSON. Kita di bahasan kali ini, di video kali ini kita akan membahas seputar JSON. Apa itu JSON? Nah, jadi JSON itu kita akan membahas bagaimana cara membuat JSON juga nanti, JSON file atau data dengan format JSON file. Nah, kita bahas dulu yang namanya apa itu JSON. JSON itu ya. JSON itu adalah singkatan dari JavaScript Object Notation, gitu ya. Yaitu adalah sebuah format data teks biasa ataupun file dengan extension .json yang ringan dan biasanya dipergunakan untuk proses pertukaran data, untuk interchanging data, pertukaran data misalnya kalau teman-teman di backend untuk bikin misalnya RESTful API dari frontend merequest datanya dikirim dalam bentuk JSON. Biasanya dalam bentuk JSON biasanya, ataupun juga digunakan untuk konfigurasi file ataupun project. Misalnya kalau teman-teman bermain dengan Node.js, biasanya ada file package.json yang merupakan konfigurasi file berisi seputar informasi project yang dibuat, termasuk di dalamnya ada beberapa list. Nah, ada library apa saja yang digunakan juga ada. Jadi secara umum fungsinya adalah untuk pertukaran data. Yang kedua, fungsinya adalah untuk konfigurasi file atau sekedar untuk store data atau menyimpan data dalam format file. Biasanya extensionnya adalah .json. Nah, JSON ini sesuai namanya JavaScript Object Notation. Sebenarnya dibuat berdasarkan format objek yang ada di JavaScript, gitu ya. Dimana kalau teman-teman sudah biasa bermain dengan JavaScript, tentu paham betul istilah objek di JavaScript berbeda dengan objek di bahasa-bahasa pemrograman lainnya, walaupun namanya atau formatnya itu bisa dibuat dari JavaScript. Namun sebenarnya JSON ini adalah teks biasa. Saya ulang, jadi sebenarnya JSON ini adalah teks biasa dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh bahasa pemrograman di berbagai platform teknologi. Jadi saya ulang lagi, jadi JSON ini adalah teks biasa dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh bahasa pemrograman di berbagai platform teknologi. Misalnya teman-teman buat bikin sebuah backend application dengan Go misalnya, kemudian front-end-nya itu dengan React. Dan React.js ini bisa merequest data dalam bentuk JSON dari Go. Jadi semua bahasa pemrograman dan berbagai platform teknologi bisa memanfaatkan JSON ini. Mulai dari backend, frontend, mobile application, microcontroller, terutama untuk Internet of Things gitu ya. Sampai dengan data science pun biasanya terkadang beberapa data science itu disimpan dalam bentuk JSON. Itu sangat penting JSON ini gitu ya. Oke. Lantas bagaimana cara membuat JSON atau struktur JSON itu seperti apa? Simpelnya ada dua.
ada 2 poin yang akan saya share ke teman-teman. Struktur JSON itu yang pertama tersusun dari objek, array, atau kombinasi antara objek dan array, gitu ya. Nah, objek dan array di sini adalah definisi dari JavaScript ya. Objek JavaScript, array-nya JavaScript-nya di mana gitu. Oke, objek itu hanyalah ini pasangan key dan value. Kalau di bahasa selain JavaScript, ada yang nyebutnya record, struct, di Python ada dictionary, atau disebut hastable, atau key list. Biasa dimulai dengan kurung awal. Kalau objek ada kurung awal itu dengan kurung awal kita. Ini juga kurung awal. Nah, contohnya seperti ini. Kurung awal, nama, ini key-nya, dan ini datanya. Gitu ya. Ataupun misalnya lebih dari satu key. Ini kalau lebih dari satu key dipisahkan dengan koma gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai objek gitu. Paham ya? Kalau JSON terkait objek, kemudian yang selanjutnya adalah terkait yang kedua, JSON ini bisa saja tersusun dari array. Dari daftar value. Nah, array. Array-nya JavaScript ya, atau di bahasa lain kita sebut sebagai vektor, sebagai list, atau sebagai sequence yang berupa ini daftar value. Biasanya dijadikan dengan kurung siku kalau array kurung siku, atau kurung kotak itu lebih mudah. Contohnya seperti ini, kurung kotak 1, 2, 3, 4 Andi. Itu adalah elemen-elemennya. Jadi ada array dengan beberapa elemen. Satu variabel bisa memiliki beberapa value. Satu array juga bisa memiliki beberapa value dengan format yang berbeda-beda. Bisa juga contohnya ini kurung siku ABCD gitu. Nah, itu juga termasuk array. Jadinya adalah kurung siku, jadi ada objek, ada array ya, gitu ya. Kemudian, untuk value sendiri dapat berupa banyak hal, bisa berupa string atau kata-kata atau kalimat, itu bisa alfabet, huruf, atau gabungan angka dan huruf, bisa juga berupa number, angka, baik itu integer atau float, yang berupa bilangan asli atau bilangan desimal, bisa juga berupa boolean atau boolean, true or false, dan bisa berupa 0 ya atau 0. Khusus untuk key maupun value yang berupa string di JSON itu harus ditulis dengan kutip ganda. Nah, jadi ada double quote ya. Contohnya tadi double quote Andi. Key-nya berupa string, maka harus ada double quote-nya. Ini ada double quote-nya. Dan value-nya adalah Andi. Itu juga berupa string atau teks. Kalimat atau kata-kata harus menggunakan kutip ganda alias double quote. Nah, secara umum data ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah file atau data dengan struktur JSON gitu ya. Kemudian kapan kita menggunakan JSON, yaitu kita menggunakan JSON ketika kita saat sedang menulis JavaScript berdasarkan JavaScript application, dan termasuk browser extension dan website. Kemudian JSON format is used for serializing and transmitting structured data over network connection. Kemudian ini it is primarily used to transfer data between server. Ketika menggunakan mentransmisi data antara server dan web application, biasanya lebih enak menggunakan JSON. Kemudian ini ada web server dan API menggunakan JSON format juga untuk menyediakan data yang public. Kemudian kita juga dapat menggunakan dengan modern programming language. JSON itu digunakan di modern programming language juga gitu ya, paham ya. Kemudian karena JSON itu menyimpan data, dan kita sudah di week sebelumnya sudah belajar XML juga menyimpan data untuk interchanging data. Nah, apa sih perbedaan JSON dan XML itu? Jadi maksudnya ini JSON vs XML itu seperti apa gitu ya. Jadi keduanya antara JSON dan XML itu dapat digunakan untuk interchange data format gitu ya. Tapi JSON di sini lebih cepat, lebih pendek dan lebih cepat.
read and write daripada XML. Dan JSON dapat digunakan menggunakan array tadi ya, dan tidak mengandung tag atau end tag gitu. Nah, tidak seperti XML. JSON itu juga dapat diparse menggunakan standar JavaScript function. Nanti kita lihat. Oke, di sini adalah ada skema JSON, ada objek, di dalamnya nanti ada pair, kemudian bisa juga menggunakan array, di dalamnya ada beberapa value gitu ya. Kalian bisa lebih lihat kalau pengen lebih tahu, bisa baca atau klik aja di PDF-nya, langsung menyambung dan baca sendiri ya. Kemudian di sini ada JSON syntax rule, aturan-aturan sintak tadi udah dibahas sebenarnya di awal. Kalau JSON itu di dalamnya datanya adalah sebuah pasangan, ada nama, ada value-nya. Kemudian kalau ada beberapa data itu dipisahkan dengan koma. Kemudian kalau objek itu cirinya adalah menggunakan kurung kurawal, kalau menggunakan array itu menggunakan kurung siku. Kemudian ini adalah contoh objeknya, juga sudah dibahas di sebelumnya sebenarnya. Kalau objek itu kita kurung kurawal, kita ini ada string, ini nama name-nya, key-nya dipisahkan dengan titik 2, ini adalah value-nya. Kalau misalkan ada beberapa key, beberapa value, beberapa name itu dipisahkan dengan koma gitu ya. Karena kalau value itu, bedanya value itu adalah kurung siku berisi dengan nilai-nilai value, dipisahkan dengan koma seperti itu. Udah dicontohkan di sebelumnya juga. Nah, ini lebih, kalau value itu tadi yang saya jelaskan, bisa dalamnya ada string, bisa juga number, bisa juga objek, bisa juga boolean, bisa null atau array gitu ya di dalam value-nya itu. Kemudian ini adalah contoh sederhana dari JSON. Ini adalah objeknya, kurung siku. Kalau kurung siku itu pasti objek. Misalnya name, ini misalnya key-nya, ini misalnya ini key, ini value-nya. Kemudian ada juga contohnya yang terkait array. Ini ada array gitu ya, kurung siku. Paham ya? Cuma simple. Dan seperti yang saya bilang, JSON itu bisa diparse. Nah, ini adalah contoh JSON parse tapi JavaScript function. Nah, kalau pakai JavaScript function itu pakai JSON.parse gitu. Tapi kalau pakai PHP kita menggunakan JSON_decode. Contohnya seperti ini, kita pengen nge-parse ini. Nah, ini pengen nge-parse yang ini dimasukin ke variable JSON. Kemudian kita parse JSON_decode, dimasukin yang mau diparse gitu ya. Kemudian ini adalah JSON function. Ada beberapa function di JSON, yaitu ada JSON.string_signify, adalah untuk mengonvert JavaScript object ke dalam string. Kemudian ada JSON parse, yang tadi ya udah dijelaskan untuk mengonvert teks ke dalam JavaScript object. Kemudian ada JSON encode dan decode, yang udah dijelaskan tadi juga. Ini bisa dibaca sendiri untuk encoding Java di dalam PHP. Kalau JSON decode itu untuk decode JSON di dalam PHP gitu ya. Nah, ini adalah contoh sederhana, bisa dicoba. Ini lebih ke praktikum sebenarnya, modul praktikum. Bisa dicoba, ini adalah hasilnya. Ini adalah yang mana ya? Ini adalah objeknya gitu. Itu bisa diketik aja ini, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Seperti itu ada ada ini, some language can be read by human. Jadi beberapa bahasa bisa aja dibaca oleh manusia, tapi bukan mesin. Sebaliknya juga bisa, ada yang bisa dibaca mesin tapi tidak dibaca manusia. Nah, solusinya JSON dan XML itu mensolusi keduanya. Jadi JSON dan XML bisa aja dibaca oleh manusia dan bisa dibaca oleh komputer atau mesin gitu ya. Thank you. Programmer never die gitu ya. Cuma tidak, nanti ketika kalian tidak menyerah, ingat ya, where you had on for so long in the first place gitu. Terima kasih. Selamat belajar untuk UTS, tetap semangat dan salam dari saya.